ke sekolah Aisyah tuh jauh banget. Aisyah terapi ya deh, bukan sekolah, terapinya di Yamed. Nama terapinya Yamed Delta Mas. Soalnya Aisyah belum bisa ngomong, umurnya udah 3 tahun. Aduh, masih aja dia. Sampai di Delta Mas, dulu sebentar lagi sampai, udah jam 10, telat nih berapa menit. Aisyah yang pintar sekolahnya ya, Aisyah yang pintar, nurut ya, nggak boleh nakal, nggak boleh berontak, nggak boleh nolak kalau disuruh macem-macem sama bu guru. Weekend kita selalu ke Delta Mas City. Nggak kemana-mana, pandemi. Keluar rumah cuman ke Yamed aja nganterin Aisyah. Bosan gak deh? Aisyah bosan gak? Cium bunda dong, cium bunda. So sweet banget. Dadah gimana, dadah. Dadah. Kiss bye. Dulu sebelum terapi tuh Aisyah nggak bisa namanya kiss bye, dadah, salim, benar-benar impulsif banget. Nggak peduli sama sekitarnya, taunya cuma YouTube aja. Taunya sama suara Cocomelon, iya deh, sama Didi and Friend. Sekarang alhamdulillah udah nggak nonton YouTube lagi. Ya masih sesekali, tapi nggak tiap hari. Durasinya paling sehari itu 10 menit. Pun kalau lagi susah makan aja. Ntar lagi kita udah mau sampai nih. Telat nih Aisyah tuh, telat. Nanti Aisyah udah masuk, kita bakal cerita-cerita kenapa Aisyah sampai terapi, oke? Soalnya nggak bisa videoin ke dalam tempat terapinya Aisyah, nggak boleh foto dan video. Udah sampai.
udah sampai nih. Yamet tuh ya. Aisyah mau sekolah dulu. Dadah. Udah terus maskernya. Misalnya udah dianterin ke dalam, udah naik juga ke atas buat belajar. Kita nunggunya di mobil aja. Kalau sama Pak Su dianterin, nunggunya di mobil. Ntar kalau udah mau laporan baru masuk ke dalam menit ke 50. Jadi sejam sekali itu laporan gimana perkembangan Aisyah selama terapi. Aisyah terapi di Yamet itu udah dari bulan Februari, cuma dari Februari sampai habis lebaran itu dia di Bekasi Timur, bukan di sini, di cabang yang Bekasi Timur. Nah karena kejauhan dan pas suami kerjaannya udah makin padat, nggak bisa nganterin terus, paling bisa nganterinnya tiap hari Sabtu aja kalau libur. Jadi pindah deh cari-cari yang masih daerah Cikarang. Sebenarnya masih jauh juga, cuman jalannya itu lumayan enak sih, nggak terlalu serem, nggak kayak Pantura. Dia di belakang mau jualan, ayahnya Aisyah di belakang nunggunya mau jualan. Jadi pindah deh ke Yamet sini. Alhamdulillah progresnya lebih banyak daripada Yamet di sana. Terus kalau di sini itu tiap macam-macam terapi itu beda terapisnya. Terapis itu sebutan untuk orang yang terapi Aisyah ya. Aisyah itu dapat porsi SI, BT sama OT. Iya, OT benar. OT-nya cuma sekali. Kalau SI sama BT yang paling banyak 3 kali dalam seminggu, 3 pertemuan. SI-nya 2 kali. Kalau BT itu lebih ke motorik halus, kalau SI itu lebih ke motorik kasar. Nah kalau OT itu okupasi, itu buat akademisnya dia, belajar mewarnai, megang pensil gitu-gitu, kayak meronceng. Banyak sih. Udah 2 bulan Aisyah di sini. Ini udah masuk bulan ketiga. Perubahannya lebih banyak. Terus terapisnya juga lebih enak sih, lebih banyak kayak apa ya? Kayak ngajarin kita, ngasih PR ke orang tua tuh harus apa di rumah, harus ngapain. Aisyah di rumah nanganinnya tuh harus gimana. Bagus sih. Di sini programnya bagus. Soalnya lagi di Bekasi Timur tuh kita nggak dikasih tahu kita harus ngapain, paling ulangin terus. Tapi progresnya tuh emang pelan banget, ada tapi pelan, perkembangannya ada tapi pelan. Kenapa Aisyah sampai dimasukin ke Yamet, ke tempat tumbuh kembang anak ya, klinik tumbuh kembang anak. Kalau di spanduknya tadi bacaannya itu kan anak berkebutuhan khusus. Ya bisa dibilang gitu. Soalnya Aisyah itu didiagnosa itu ASD. Apa sih singkatannya tuh ASD tuh? Autistic Syndrome Disorder ya. Lebih jelasnya sih sebenarnya autis yang dibuat oleh orang tua. Soalnya dari kecilnya itu kita udah kenalin dia ke gadget, ke YouTube, pokoknya gadget lah.
kita udah kenalin dia ke situ. Nah itu salahnya. Dari Aisyah umur 2 bulan, jahat banget ya kalau di ingat-ingat tuh, jahat banget ya ampun, dikenalin ke YouTube kayak gitu, sampai dia tuh nggak kenal sama suara orang tuanya, suara orang sekitar, nggak tertarik bahkan buat main, buat fokus. Jadi itu sama sekali nggak fokus, dipanggil aja tuh nggak nengok. Sebelum diterapi tuh dipanggil aja nggak nengok, harus ditoel. Terus kalau ngeliat pintu kebuka tuh dia lari, langsung kabur aja, lari aja maunya, hiperaktif banget. Nah hiperaktif itu ternyata tuh penyakit, bukan suatu hal yang harus dibanggain. Karena dia nggak bisa ngontrol emosinya dia, nggak bisa ngolah tenaganya dia buat dipakai untuk jadi yang lebih baik lagi gitu. Nah ini di terapi di sini tuh biar tenaganya dia tuh tersalurkan hal-hal positif, hal-hal yang bagus, yang bisa mempermatangkan motorik kasarnya dia. Itu sih di sini banyak diajarinnya. Kalau pada lebih penasaran lagi atau kurang jelas lagi bisa komen ya di kolom komentar. Nah, jadi di diagnosa dokter tuh kayak gitu ya, oke lah kita terima dengan lapang dada, ikutin semua anjurannya. Agak sulit sih. Aisyah itu pertama kali disuruh itu sama Yamed Bekasi Timur, disuruh lepas dot. Aisyah masih ngedot kan, itu posisinya masih 2,5 tahun umurnya. Aisyah masih ngedot, harus lepas dot, susunya harus ganti, terus nggak boleh minum susu UHT, nggak boleh minum makan yang mengandung gula dan tepung gitu. Jadi kayak coklat, susu UHT yang coklat atau apa tuh nggak boleh, harus yang plain. Dari segi buah pun dibatasin, nggak boleh yang terlalu manis. Terus yang nggak boleh dimanja, anaknya nggak boleh dimanja. Terus kalau nangis nggak boleh ditanggepin nangisnya tuh dicuekin, bukan nggak ditanggepin anaknya, bukan dicuekin anaknya, tapi nangisnya tuh dicuekin, nggak ditanggepin. Dari segi makanan sih masih belum konsisten untuk dietnya. Sebenarnya sih diet ya, bukan ngilangin. Nah terus dianjurin buat ngilangin YouTube. Awal-awal agak susah tuh. Jadi kita buat morsilin tuh, buat YouTube tuh sehari dikasih buat 1 jam aja. Jadi buat makan aja. Kalau bisa cuma setengah jam. Jadi 10 menit. Tiap makan kan sekali. Sehari kan 3 kali. Nah itu setiap makan dikasih 10 menit. Akhirnya makin kesini Aisyah udah nggak tertarik sama gadget, sama TV, udah nggak tertarik. Tapi sekali-sekali sih dikasih ya buat apa ya, buat hiburan dia sebentar, tapi paling 5 menit 10 menit gitu sih. Makan juga udah nggak terlalu butuh banget ke gadget, nggak harus pakai YouTube. Kalau dulu parah, dia tuh makan harus pakai YouTube sama sekali, buat malah kita bikin dia nggak fokus sama makanan. Seharusnya tuh kita bikin dia fokus sama makanan kan. Nah makin kesini alhamdulillah makin bisa tanganin lah. Tantrumnya Aisyah juga udah nggak terlalu parah. Kenapa harus diet makanan itu? Biar dia tuh nggak sering tantrum, biar dia tuh nggak hiperaktif. Keciri sih kalau Aisyah kita kasih kayak UHT atau yang manis-manis kayak roti atau donat gitu ya, coklat. Dia pasti tuh hiperaktif banget, tidurnya susah, tidurnya bakal malam banget, parah, kayak nggak teratur. Dulu sebelum terapi itu Aisyah tidurnya itu paling cepet jam 11 malam. Pernah dia tidur sampai jam 1 malam. Udah nggak teratur banget, udah nggak bagus banget. Nah alhamdulillah setelah terapi jam 9 pun dia udah tidur. Bahkan sekarang jam 8 pun dia udah bisa tidur. Padahal siangnya juga tidur, tapi dia malamnya tuh tidur tetap awal jam 9, bangun jam 6 atau jam 7 udah mulai teratur. Alhamdulillah banget itu ya. Makan pun tadinya sebelum terapi tuh masih
sayur, masih nasi lembek, nasi pakai harus lembek harus pakai ada kuahnya tuh gimana. Makin kesini dia udah bisa makan nasi goreng, udah bisa makan nasi biasa, makan sayur biasa, sayurannya pun udah nggak perlu dipotong-potong. Udah alhamdulillah banget ya, perubahannya udah banyak dari segi makan. Tapi kadang masih susah sih makannya, mungkin kalau lagi nggak mood, lagi bosan agak susah ya gitu. Kalau dari perilaku sekarang, dulunya tuh dia cuek sekali sama orang tuanya, kayak nggak kenal sama orang tuanya. Sekarang makin kesini makin sering ngikutin bundanya. Kalau ayahnya keluar dia makin sering ngikutin bunda ayahnya. Terus kalau pintu kebuka juga dia nggak langsung lari, udah mau gabung sama teman-temannya, udah tertarik, teman-temannya ngumpul apa dia ngeliatin, dia ngikut. Nggak kayak dulu parah banget, dulu tuh lari-lari aja, nggak peduli di sampingnya ada orang kiri kanan, dia lari aja. Semakin kesini kalau ada temennya main apa dia ngeliatin, dia ikut nimbrung, walaupun dia nggak bisa ngomong atau nyautin gitu, tapi dia ikut ngeliatin, ikut ngumpul, dan dia nggak bakal jauh-jauh dari rumah. Sekali kita panggil sekarang dia udah langsung nengok, langsung nyamperin. Sekali dipanggil misalkan Aisyah biasa, makin ditegasin dia makin patuh, makin takut, baru udah dia kesini langsung nyamperin ke bunda atau ayahnya. Soalnya di terapi ini juga diterapin dia harus patuh dulu, jadi kita nggak langsung ke terapi bicaranya dia langsung fokus ke situ, karena kita mau ngebenerin perilakunya dia dulu. Dia tuh harus patuh sama orang tuanya, harus ditakutin, dia harus punya ditakutin. Dia nggak boleh ngerasa orang tuanya itu pahlawan, tapi dia tuh harus takut sama orang tuanya. Itu pertama, buat anak patuh takut itu bagus, karena itu emang awal cara kita buat ngerubah perilaku dia itu harus bikin takut dulu. Kedua pasti dia patuh, ketiga baru dia disiplin dan taat sama aturan-aturan yang kita buat. Jadi aku dikasih tahu sama penanggung jawabnya Yamet, kita harus pilih mana, kita yang anak yang nurut sama kita atau kita yang nurut sama anak. Nah, lebih milih anaknya doang yang nurut sama kita. Gak apa-apa kita sekarang bikin anak itu nangis buat nurut, biar dia nurut, biar dia patuh, dia nangisnya kayak apa tahu tuh ya udah nggak apa-apa. Tapi kedepannya itu insya Allah dia bakal nurut sama kita, bukan kita yang nurut sama anak. Jadi diterapin itu dari sekarang. Banyak sih pelajaran yang diambil. Terapi di Yamet ini bukan cuma untuk bisa Aisyah tuh ngomong kayak yang lain, tapi tuh buat ke perilakunya dia tuh biar makin baik, biar patuh, biar disiplin gitu loh. Alhamdulillah udah banyak banget perubahannya sekarang, udah lebih patuh. Terus juga sekarang babblingnya udah banyak. Dulu sebelum terapi itu dia nggak ada babbling sama sekali, cuma diem aja, cuman nangis gitu doang. Kalau sekarang udah keluar kayak tata, papa, mama, baba udah keluar semua, belum jelas. Terus dia juga udah bisa nyontohin nurutin perintah sederhana kayak suruh tepuk tangan. Aisyah tuh baru belajar kayak gitu sekarang, itu harusnya kan dulu ya, cuma karena emang dari orang tuanya stimulusnya kurang lagi kecilnya. Entahlah lagi dia kecil kita ngapain, entahlah, nggak tahu, terlalu sibuk sama dunia kita sendiri. Aduh, jadinya gitulah anaknya. Akhirnya di sini udah bisa dia tepuk tangan, dadah, hisbay, salim, berdoa, ngikutin tangannya menengadah gitu. Terus apalagi ya, banyak lagi sih, angkat tangan, pegang kepala, dia udah tahu. Ya mungkin kelihatannya sepele, tapi kalau kita nggak diajarin step by stepnya itu sama yang lebih ngerti, itu nggak bakal bisa kayak sekarang. Mungkin dulu tuh belum bisa ngomong gitu, 2 tahun belum bisa ngomong, ntar juga bisa ngomong, ntar juga bisa ngomong, ntar juga saat waktu bisa ngomong ya. Tapi kapan? Kita kan harus tahu nih anak harus diapain. Model kayak Aisyah itu tuh kita ngedidiknya harus gimana, kan tiap anak itu kan beda cara ngedidiknya, cara ngadepinnya beda. Sifatnya itu beda, bahkan adik sama kakak aja beda, jadi nggak bisa disamain, nggak bisa dibanding-bandingin tuh ya. Yang harus diingat sama siapapun yang nonton video aku. Nah, aku paling nggak suka emang Aisyah itu dibanding-bandingin awal-awal, tapi makin kesini makin terima, makin udah kayak bodo amat deh, mau ngebandingin kek, mau apa kek, mau ngatain kek, mau ngejudge kek, udah nggak peduli. Karena aku sama pas suami itu fokus banget sama terapinya dia, nerapin dia terus gimana. Orang bilang terlalu galak, terlalu
gimana, terlalu kasar gitu. Itu menurut mereka, tapi menurut kita ya ginilah kita harus ngajarin Aisyah, karena anak aku tuh Aisyah itu beda sama yang lain, bisa dibilang istimewa banget gitu. Jadi ya udah nggak peduli sama omongan-omongan gitu, kita fokus aja sama yang diajarin terapisnya Aisyah, dokternya Aisyah tuh kayak gimana, kita fokus ke situ aja. Jadi kiblat kita tuh untuk sementara bukan ke orang tua atau kemana-mana, tapi terapis sama dokternya Aisyah dulu gitu. Dan karena kita harus punya target sampai kapan ya Aisyah diterapi, nggak mau dong lama-lama gitu. Udah pulang, udah selesai terapinya nih. Makan dulu, Aisyahnya mau makan. Ayo bunda tadi udah duluan. Kan pakai nugget aja yang gampang. Ya tuh makannya pakai nugget aja, nanti satu doang. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mam. Nyam 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 nyam. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Nah. Nyam. Lagi. Makan sendiri dia, kelamaan katanya bundanya ya. Habis deh, alhamdulillah habis ya. Minum aja, minum, bismillah. Alhamdulillah. Cerita tentang Aisyah kita lanjut ke part 2 ya, nanti ke video selanjutnya, soalnya udah panjang banget, takutnya teman-teman bosan ngedengerin ngocehnya. Jadi lanjut nanti lagi ya. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.